Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kali ini kita akan mendemokan aplikasi yang telah kita buat, yaitu rancangan aplikasi inventory ticketing IT Helpdesk. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Wahyu Nugroho. Ada Indra Priyatna, Anggi Satriawan, Ahmad Nurdin, Farhan Iqmal, dan Redo Herdianto. Selanjutnya kami akan menjelaskan tujuan dalam pembuatan aplikasi IT Helpdesk ini. Yang pertama, tujuan dari pembuatan aplikasi ticketing helpdesk ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan permintaan request dan permasalahan insiden dari pengguna user di lingkungan kerja. Aplikasi ini dirancang agar dapat mengelola tiket secara terstruktur, memastikan setiap permintaan atau permasalahan tercatat dan terdokumentasi secara baik melalui sistem yang terstandarisasi, mempercepat waktu respon dan penyelesaian, membentuk tim helpdesk dalam memprioritaskan dan menangani tiket berdasarkan tiket urgensi dan jenis permintaan, sehingga waktu penyelesaian dapat diminimalkan, mempermudah pelacakan dan monitoring, memberikan kemudahan dalam memantau status tiket secara real time, baik pengguna maupun teknis, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, mendukung pembagian tugas yang efisiensi, membantu dalam distribusi secara otomatis ke tim atau teknisi yang sesuai berdasarkan wilayah, kategori, atau SLA. SLA merupakan Service Level Agreement. Menyediakan laporan dan analisis kerja, menghasilkan laporan berkala terkait jumlah tiket, tingkat penyelesaian, waktu penanganan, dan performa tim untuk keperluan evaluasi dan peningkatan layanan. Terakhir, meningkatkan kepuasan pengguna layanan IT. Dalam sistem yang lebih responsif dan terstruktur, pengguna akan mendapatkan layanan yang lebih baik dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap tim IT. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan struktur database yang dibawakan oleh Anggi Satriawan. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Oke, baik Mas Hafiz, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan struktur database ticketing IT Helpdesk. Di database ticketing IT Helpdesk ini memiliki 10 table, yang dimana table pertama ada table user, digunakan untuk login aplikasi. Table pegawai, perangkat IT, dan kategori, digunakan sebagai master tampungan data. Table tiket, peminjaman, pengembalian sementara, data sementara, peminjaman sementara, digunakan sebagai proses transaksi. Yang pertama ada table user. Table user terdiri dari user ID yang sebagai foreign key, password, role, admin, user, dan full name. Kemudian di table pegawai, ada ID pegawai yang sebagai foreign key, nama, email, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, jabatan, telepon, tanggal bergabung. Untuk yang ketiga ada table perangkat IT. Di table perangkat IT ini ada ID perangkat yang sebagai foreign key, nama perangkat, jenis perangkat, laptop, printer, switch, monitor, dan lainnya, merek, model, serial number, tanggal pembelian, kondisi, baru, bekas, rusak, status, tersedia, dipinjam, rusak. Table kategori, ID kategori sebagai foreign key, nama kategori, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Deskripsi, prioritas, SLA. Terus di sini ada table tiket. ID tiket sebagai foreign key, start date, end date, status, open, proses, selesai, close. ID pegawai, nama pegawai,
Di sini ada tabel peminjaman yang terdiri dari ID peminjaman sebagai foreign key, tanggal peminjaman, status tersedia dipinjam rusak hilang, ID pegawai yang terkoneksi dengan tabel data pegawai, nama pegawai. Dan di sini ada tabel pengembalian. Di tabel pengembalian ini ada ID pengembalian sebagai foreign key, ID peminjaman yang terkoneksi dengan tabel data peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, status, lengkap, rusak, hilang, ID pegawai, terkoneksi dengan tabel data pegawai, dan nama pegawai. Oke, selanjutnya ada tabel pengembalian sementara. Di sini ID perangkat sebagai ID perangkat terkoneksi dengan tabel data perangkat, jenis perangkat, merek, model, serial number, kondisi perangkat, keterangan status. Oke, selanjutnya ada tabel data sementara. Untuk data tabel sementara ini, ID kategori terkoneksi dengan tabel kategori. Kategori, deskripsi, prioritas, status, open, proses, selesai, close. Terus yang terakhir ada tabel peminjaman sementara. Di sini ID perangkat sebagai foreign key yang terkoneksi dengan tabel perangkat, jenis perangkat, merek, model, serial number, dan status. Oke. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk demo aplikasinya yang dibawakan oleh si Redo. Oke, terima kasih Mas Anggi. Selanjutnya kita akan demo aplikasi mulai dari login. ID user. ID user ini hanya ada menampilkan sedikit apa yang diminta. Ia hanya menampilkan transaksi IT, tiket helpdesk, peminjaman perangkat, pengembalian perangkat. Laporannya, laporan tiket, laporan peminjaman, namun, dan terakhir, laporan pengembalian. Oke, kita selanjutnya akan mendemokan yang utamanya. Nah, namun ada perbedaan dalam user dan admin. Di user dan admin tadi, di admin itu tidak ada master data. Ia hanya menampilkan transaksi dan laporan saja. Nah, kita akan menampilkan sebuah user. Yang pertama itu ada master data pegawai. Kedua, kategori masalah dan perangkat IT. Dan terakhir, pengguna. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Di sini saya akan melanjutkan untuk demo aplikasi ini. Dimulai dari dashboard terlebih dahulu. Di menu dashboard terdapat 4 submenu, yaitu menu pegawai, tiket, peminjaman, kemudian pengembalian. Dan untuk di bawah dari submenu ada riwayat tiket. Di sini kita lanjutkan untuk menu sub pegawai. Di bawah ada contoh untuk menu pegawai yang sudah kita tambahkan. Sini kita coba untuk membuat data pegawai baru atau inputan untuk data pegawai yang baru. Boleh dimulai dengan nama, kemudian email, kemudian dilanjutkan dengan jenis kelamin, jabatan di suatu perusahaan tersebut,
kemudian nomor telepon dari pegawai, kemudian tanggal bergabung di perusahaan tersebut. Kemudian kita simpan. Oke, untuk data pegawai yang baru saja kita tambahkan terdapat di kolom paling bawah dari riwayat pegawai tersebut. Di sini juga ada beberapa submenu untuk mengedit, menghapus, dan juga meng-cancel dari data yang ada di sini. Kita coba salah satu dari mengubah data. Coba mengubah nama, kemudian kita simpan. Oke, data pegawai di sini sudah berhasil kita rubah. Kemudian yang kedua, kita coba hapus dari data pegawai yang ada di sini. Kita coba hapus. Data pegawai sudah berhasil kita hapus. Kemudian yang kedua, kita lanjut dengan kategori masalah. Di kategori masalah, terdapat menu untuk menambahkan masalah yang terjadi atau masalah yang akan kita buat untuk membuat tiket. Di sini kita coba masukkan untuk ID kategori, kemudian nama dari kategori, perangkat keras, lunak ataupun setelahnya. Kemudian di sini kita masukkan deskripsi. Deskripsi di sini kita jelaskan kerusakan yang terjadi perangkat kita itu seperti apa. Contohnya keyboard tidak bisa ataupun layar yang mati. Kemudian di sini ada menu prioritas. Di prioritas ada rendah, sedang, tinggi, dan kritis. Kita coba pilih rendah. Kemudian SLA. SLA di sini adalah estimasi dalam pengerjaan tiket tersebut. Kita coba masukkan 1 jam, kemudian kita simpan. Oke, di sini data yang barusan kita buat sudah masuk di riwayat dari data kategori masalah. Kemudian di sini coba kita untuk edit dari di kategori masalah, kita coba untuk ubah atau edit. Nah, di sini kita deskripsinya kita coba edit menjadi keyboard rusak dan error. Kemudian kita save. Oke. Nah, di sini sudah berhasil kita edit menjadi keyboard rusak dan error. Kemudian coba kita untuk menu ke hapus. Oke, kita coba hapus. Oke. Data berhasil untuk kita hapus. Kemudian untuk selanjutnya akan didemokan oleh Indra Priyatna. Waktu dan tempat yang silakan. Di pengguna ini dapat kita lihat dengan data riwayat data perangkat. Kita tambahkan dengan data perangkat. Data perangkat ada beberapa menu, yaitu ID perangkat, nama perangkat, jenis perangkat, terus merek, model, serial number, terus tanggal pembelian, kondisi, status. Kita akan menginput dengan data perangkat. Misalnya data perangkat itu digunakan oleh namanya laptop
admin, jenis perangkatnya laptop, mereknya HP, dengan kita tulis dengan model dan serial numbernya, tanggal pembeliannya, dengan kondisi barang tersebut baru, bekas, rusak, statusnya tersedia, kita simpan. Data perangkat berhasil disimpan. Yang kita input dengan data perangkat yang tersebut sudah ada. Kalau ingin mengubahnya atau terdapat data yang keliru, kita bisa dapat mengubahnya. Seperti contohnya salah merek, kita admin, data perangkat berhasil diperbarui. Ketika salah menginput, kita bisa menghapus data tersebut. Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Data berhasil dihapus. Mari kita lanjut dengan pengguna-pengguna ini, data yang ingin menambahkan akun. Contohnya kita nambah akun dengan nama, pasportnya, role sebagai admin, emailnya admin12@gmail.com. Foreign key, berarti data tersebut udah ada. Data berhasil ditambahkan dan itu sudah tersimpan di data admin 12 dengan paspor 12345, role-nya sebagai admin, namanya admin, dengan email dan create ad. Di menu transaksi ini terdapat dengan tiket. Tiket ini kategori dari ID pegawai dengan kategori masalahnya. Ketika kita menambahkan data tiket, terdapat ID tiket, ID pegawai, nama pegawai, email, jenis kelamin. Ini kita lihat siapa yang ingin membuat tiketnya, seperti Rani dengan kategori masalahnya perangkat keras, deskripsi, mouse tidak aktif, prioritas rendah, startnya dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Start date dan end date ini sebagai SLA pengerjaannya, statusnya open. Status ini kita bisa dapat mengubahnya dengan dari open menjadi progress, dari proses menjadi selesai, dari selesai menjadi close. Ketika si admin salah menginput,
si admin bisa menghapus data tersebut yang di bawah ini. Lalu kalau kita langsung kita simpan, data berhasil ditambahkan dan data dapat menambahkan di kolom tabel tersebut. Oke, terima kasih atas demonya Mas Indra yang jadi pengguna IT Helpdesk. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi perangkat yang akan dibawakan oleh Ahmad Nurdin. Waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini kita mengambil dari IT. Di sini kita lihat dari permintaan sudah otomatis terisi, eh, dari codingan yang kita buat sebelumnya. Baik, untuk ID pegawai kita akan isi diambil dari tabel pegawai. Contohnya, misal Doni dengan email Doni dan sebelumnya Ci. Lalu kita isi juga yang kita ambil dari ID. Ya, khusus book dengan ID-nya sudah orange juga. Lalu kita masukkan langsung ini. Itu pasti ya. Diisi kelas. Itu kan diisi. Terus tadi pinjaman dengan ID yang sudah dibuat dan codingannya. Lalu kita coba hapus data peminjaman ini. Diambil dari data peminjaman yang sebelumnya kita buat. Oke, contohnya kita ingin mengembalikan suatu barang yang sudah kita pinjam. Kita mulai saja. ID-nya sama seperti tadi, sudah terbuat. Kita masukkan ID pinjamannya. Ini pinjaman dibuat tadi. Kita klik saja. ID. Yang kita pinjam. Lalu kita isikan juga. Ditambah
Ada. Aman, Pak. Aman. Udah masuk ke kondisi. Isinya kondisi paling baik kita tuliskan. Untuk karena ini kita masukkan keterangan kebutuhannya untuk kita masukkan keterangannya untuk kain cycle. Statusnya sudah pasti dan bisa saja seperti itu. Kita isi. Status tersebut akan ditampilkan pada tabel pengembalian di awal. Bisa dengan ID yang sama, ID-nya juga ID pembuat sama, nama pegawai juga sama. Baik. Selanjutnya untuk menu laporan untuk menu laporan video sudah membuat sini. Soalnya di data tiket tanggal mulai kita bisa ambil dari waktunya, misalkan di tanggal 1 Juli ini sampai dengan 31 Juli kita ambil sudah. Oke, ada 3 ya teman-teman. Nanti kita print saja laporan tiket ini. Akan muncul nih laporan tiket yang sudah di format menjadi PDF. Teman-teman bisa di print ataupun dimasukkan di format. Baik. Selanjutnya terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Agak ngelek. Kok ini pada diem-diem aja sih? Oke, terima kasih atas Ahmad yang sudah mendemokan peminjaman perangkat, pengembalian berangkat, laporan tiket. Selanjutnya ada laporan pegawai yang akan dibawakan oleh para Hanusman. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Hafiz atas memberikan saya waktu luangnya untuk menjelaskan laporan pegawai. Yang pertama di sini udah ada tabel ya, tabel laporan pegawai yang dimana diisi dengan ID, nama pegawai, email, jenis kelamin, jabatan, telepon, dan tanggal bergabung. Nah, coba kita print dulu ya. Nah, di sini sudah jelas sumber dari laporan pegawai dapat kita verifikasikan terhadap yang kita buat sebelumnya. Ini untuk perintannya. Kita lanjut ke laporan peminjaman. Sama halnya dengan laporan tiket, di sini kita tinggal cari tanggal mulainya dari tanggal 1 dan tanggal sampainya tanggal 31. Di sini kita bisa lihat penampilan data yang bakal diberikan.
Oh, ternyata tidak ada. Oke, ini semua sudah ada penampilannya. Coba kita print. Nah, ini hasil bentuk printannya dan sumber yang telah kita buat dari laporan sebelumnya. Lanjut kita ke laporan pengembalian. Begitupun laporan pengembalian. Oke, lanjut ke print. Di sini sudah ada juga bentuk printannya sama seperti sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ahmad Hanifmal yang sudah mendemokan laporan pegawai, laporan peminjaman, dan pengembalian. Terakhir, jadi kesimpulannya, aplikasi rancangan IT Helpdesk ini untuk menjawab tantangan fundamental dalam manajemen nasional teknologi di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Ini adalah sebuah gambaran demo dari kelompok kita. Saya pamit undur diri, kami berlima. Saya Muhammad Hafiz Wahid Nugroho, ada Indra Priyatna, Redo Herjanto, Farhan Iqbal, dan Ahmad Nurdin, lalu Anggi Satriawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.